Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Majunya kembali Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta dalam periode mendatang dari jalur independen menuai pro dan kontra di masyarakat, khususnya warga DKI Jakarta. Tak sedikit yang mencibir, namun ada pula yang mendukung. Gimana ya? Nggak setuju aja, nggak demen aja kalau Ahok jadi gubernur lagi, pengennya ganti yang baru lagi. Kurang setuju. Karena belum berasa menguntungin bayar kecil gitu. Ya bela sih bela, kelihatannya sih banjir ya. Nggak begitu banjir, sekarang banjirnya udah surut, mau diapain? Sebetulnya dia sudah benar menurut jalur-jalur yang telah digariskan undang-undang kan itu. Apa yang digusur, apa yang diinin, itu kan menurut undang-undang semua itu kan. Jadi dikatakan tidak proyek kecil susah juga, kan dia memberikan solusi. Tidak hanya menjadi pembicaraan di masyarakat, majunya kembali Ahok juga menuai pro dan kontra di kalangan netizen. Ya, baik, kembali di Talk Tuanya, pemirsa. Langsung saya akan menyapa Pak Yusril Iza Mahendra yang juga merupakan bakal calon DKI 1. Selamat malam Pak Yusril. Selamat malam Pak Yusril. Halo. Ya, selamat malam Pak Yusril. Iya, mana? Baik, Anda sedang tidak di Jakarta, informasinya sedang berada di Bangka Belitung, Pak Yusril? Iya. Ya, Pak Yusril, kalau kita bicara soal DKI 1, sejauh mana sih Anda ini optimis begitu bisa maju sebagai pimpinan di DKI Jakarta ini sendiri? Peluang Anda sampai dengan saat ini? Iya, saya optimis kalau dalam pertarungan dilakukan secara fair, jujur dan adil, saya optimis bisa memenangkan pertarungan ini. Lebih-lebih kalau sekiranya memang terjadi head to head seperti yang kita harapkan antara saya melawan petahana. Baik, apa yang membuat Anda begitu optimis, Pak Yusril, bisa bersanding atau mungkin bisa mengalahkan dari si petahana ini sendiri? Optimisme saya karena banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh gubernur sekarang ini. Baik. Yang kalau kita kritisi dan kita buka secara open kepada publik, publik juga akan menyadari banyak kekeliruan yang dilakukan. Dan saya menjanjikan bahwa saya memberikan satu solusi alternatif yang lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh gubernur sekarang. Salah satu kelebihan dari seorang petahana adalah elektabilitasnya yang memang sampai dengan saat ini masih cukup tinggi, Pak Yusril. Pendapat Anda sejauh ini seperti apa? Dimanapun yang namanya incumbent, dimanapun petahana itu selalu tinggi. Ya. Tapi kalau petahana itu tidak di atas 65%, ya seringkali juga rontok. Ya. Ya, seperti kita ketahui, elektabilitas dari petahana sekarang sekitar 40%. 40%? Oke, baik. Pak Yusril, di studio juga sudah ada Bang Emrus di sini. Bang Emrus, ada yang mau Anda perbincangkan begitu dengan Pak Yusril? Selamat malam Pak Yusril. Iya, malam. Malam, saya sedikit ada pertanyaan kita. Tadi Bapak katakan bahwa ada sesuatu kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh petahana. Bisa nggak Pak Yusril menjelaskan kepada kita kira-kira apa yang kesalahan yang paling besar yang dilakukan oleh Ahok sehingga Pak Yusril bisa yakin untuk bisa bertarung dengan petahana? Yang pertama itu adalah penyerapan anggaran. Ya. Penyerapan anggaran di DKI itu urutan ke-17 di seluruh Indonesia. Ya, itu berakibat bahwa uang ada, tapi tidak bisa digunakan dalam membangun proyek-proyek pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat DKI. Ya. Kalau kita lihat laporan dari Kementerian Dalam Negeri, sebenarnya kondisi pemerintah DKI Jakarta itu tidak sebagus seperti yang diberitakan oleh media atau oleh media, baik media konvensional maupun media sosial. Jadi itu urutannya ke-17. Ya tidak baik-baik amat dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Kalau sekiranya gubernur itu bekerja secara lebih cepat dan efektif, dan dia bisa menyalurkan anggaran itu pas kepada warga masyarakat, ya, melakukan proyek-proyek pembangunan, saya kesejahteraan rakyat DKI akan jauh lebih meningkat dibandingkan dengan keadaan sekarang ini. Tapi ada pandangan yang mengatakan Pak Yusril bahwa lebih baik sisa daripada dikorupsi. Ya,
lebih baik digunakan optimal tanpa korupsi. Oh begitu ya. Lebih baik digunakan optimal, Iya, bukan iya, iya. disisakan Tanpa gitu korupsi. ya. Oke, Pak Bim ada yang mau di sounding dengan Bang Yusril? Ya cukup. Ya, Apa? saya kalau sekiranya diadakan satu dialog, ya, nah saya diberikan kesempatan untuk bicara, saya akan tunjukkan di mana perbedaan saya dengan gubernur sekarang. Kalau saya sama dengan gubernur sekarang, ya saya nggak usah maju ke pencalonan gubernur DKI. Betul. Ya, karena saya berbeda lah, maka saya berani menawarkan itu kepada publik, kepada rakyat. Nanti rakyat dengan kritis akan memilih, ya. Ya, Bukan baik. rakyat yang kemudian terbuai dengan media sosial, puja-puji, Ya. tinggi-tinggi. Karena puja-puji seperti itu mematikan nalar. Oke, baik Pak Yusril, terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini. Anda cukup optimis dan sangat optimis begitu ya kalau dilihat ya, maju sebagai bakal calon untuk DKI 1. Selamat malam Pak Yusril. Ya, selamat malam. Ya, baik. Tadi saya katakan kelompok-kelompok yang mendukung dari petahana ini sendiri, kelompok Islam moderat, kemudian juga dari Tionghoa, kemudian non-Muslim dan lain sebagainya, memang cukup kuat begitu. Seberapa kuat dari Anda berdua ini sebagai bakal calon untuk bisa meraup begitu ya apa yang sudah dimiliki sebenarnya oleh si petahana ini sendiri? Ya kalau saya sih pribadi lebih kepada pemilih ibu-ibu ya, pemilih ibu-ibu dan wanita dan pemilih muda karena saya melihat kalau ibu-ibu itu di Jakarta ini pemilihnya 58%. Jadi saya lebih ke sana concernnya. Jadi saya menjelaskan kepada ibu-ibu yang tinggal yang belum mempunyai rumah bahwa ke depan kita ada program nanti kalau ibu mau ada program 1000 tower rumah susun yang kita akan bangun nanti untuk Jakarta. Karena di mana nanti ibu-ibu yang belum mempunyai rumah itu kita akan mereka kontrak selama 5 tahun, tapi setelah 5 tahun itu milik mereka. Jadi mereka antusias dengan itu. Dan yang kedua kita tawarkan adalah ketika mereka ada yang sakit warga DKI cukup menggunakan KTP dan bisa berobat di mana saja. Oke. Yang ketiga kampanye sedikit nih. Tapi yang jelas saya sudah katakan sama masyarakat bahwa saya berkomitmen kepada masyarakat DKI bahwa saya bisa membangun Jakarta 7 kali lebih baik dari Pak Ahok dan 7 kali dan saya akan lebih baik dari Pak Ahok 7 kali dari kebaikan Pak Ahok 7 kali lebih baik saya akan lebih baik dari dia. Oke, baik. Jadi saya kurang setuju tadi bahwa yang mendukung petahana ini itu non-muslim lain-lainnya. Sebenarnya banyak juga yang non-muslim itu mendukung atau tidak mendukung yang sekarang ini ya. Kalau saya melihat ini lebih kepada bahwa kekuatan liberal ini baru mau dimasukkan ya. Kita yakin Indonesia ini lebih banyak juga yang taat, yang senang, yang sangat bangga dengan Pancasila. Ini ada antara dua kubu, antara yang memang mempertahankan Pancasila itu sendiri sama yang memang mau liberal gitu ya. Jadi saya lihat seperti itu dan saya yakin kekuatan Pancasila itu akan lebih baik dan tetap. Baik, Pak Bim. Justru saya melihat bahwa kalau memang pemilihnya itu Islam moderat atau non-Muslim, itu berat. Dan bahkan mayoritas Jakarta itu pemilih rasional. Pemilih rasional itu bisa segera pindah. Kalau pemilih tradisional, salah atau benar yang dipilih tetap dia dukung. Apa yang membuat mereka akan langsung berpindah? Ya karena program yang ditawarkan. Kemudian tokoh yang ditawarkan itu juga adalah moderat juga. Jadi oleh karena itu mereka yang pemilih yang moderat yang dianggap pendukung Ahok, justru Ahok bisa tiba-tiba berpindah. Artinya pemilihnya bisa berpindah karena mereka pemilih yang rasional. Kalau pemilih rasional tiba-tiba bisa bergeser. Tergantung kepada program yang ditawarkan, tergantung tokoh yang ditawarkan, sosok yang ditawarkan misalnya seperti itu. Apakah memang butuh sosok yang cukup atau sangat dikenal oleh publik untuk menandingi petahana ini sendiri? Dari sudut komunikasi pemasaran politik, salah satu variabel adalah knowledge, jadi dikenal popularitas. Tapi tidak satu-satunya, aseptabilitas juga harus ada di situ. Jadi kapabilitas juga harus ada di situ. Baru kemudian adalah sentuhan. Nah, kalau itu persoalan ibu ini, sentuh menyentuh. Nah, sentuhan pendekatan kemanusiaan sangat diperlukan seorang leader. Tidak boleh mengatakan pemimpin, tidak boleh semata-mata melakukan suatu ketegasan hitam putih. Karena yang kita dekati manusia. Kecuali untuk mesin,
komputer, alat bisa hitam putih, tapi ketika mendekati manusia adalah pendekatan humanistis sangat dibutuhkan. Bang Emrus, ini kan sudah ada beberapa nama nih yang muncul. Betul. 2 diantaranya adalah yang sudah kita hadirkan pada malam hari ini. Kemudian Bang Yusril juga sudah ada begitu. Dari semua nama yang merupakan sebagai bakal calon, sudah adakah yang Anda lihat mampu menandingi kriteria tadi yang sudah Anda sampaikan? Kalau kita lihat dari... tidak mau disebutkan namanya tidak apa-apa, tapi jadi kalau disebut nggak enak nanti kan seolah-olah tim sukses saya nanti gitu kan. Nah, saya pikir kalau sampai saat ini kalau kita mau lihat karena panggung masih dipegang oleh Ahok. Jadi panggung belum mereka pegang ini, artinya program dan lain-lain belum mereka tawarkan. Tapi ketika nanti begitu kampanye mulai, baru dibuka semua persoalan dan kelemahan-kelemahan yang ada di Jakarta, orang akan bisa berpindah. Kalau dari awal ini sudah kelihatan belum? Saya pikir yang maju ini secara umum boleh saya mengatakan ya suatu calon-calon yang bisa berkompetisi. Saya tidak katakan kuat dulu, punya potensi berkompetisi dengan Ahok. Tergantung nanti bagaimana mereka mengolah ini sebagai kampanye yang bisa menarik simpati masyarakat. Baik, Bang Emrus, terima kasih sekali. Baik, terima kasih. Selamat berjuang, selamat berperang begitu ya untuk mencapai kursi DKI 1. Perjuangan masih panjang, masih ada setahun lagi sebenarnya kan, 2017. Tapi bagaimana nanti pembuktiannya saja untuk bisa maju di DKI 1. Kita harus akhiri pemirsa Talk to iNews pada malam hari ini. Saya Rizky Enda harus pamit. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di www.iNewsTVmobile.com. Selamat malam, sampai jumpa. Saya kulit kuak.